Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Quran, NIM 2003030100, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan tugas review buku ke-7, Perubahan Sosial Budaya, dengan judul Melanggar Media Sosial. Pertama, legenda ruang gema. Dave Kelly baru saja selesai bekerja di sebuah firma perkuliahan pada awal September 2018 dan memasukkan CD ke dalam strap mobilnya yang sudah tua. Dia sedang memeriksa untuk melakukan pertempuran dengan musuh tangguh. Meskipun dia mungkin tidak sesuai dengan stereotip pendukung Donald Trump, Dave memilih untuk mantap pengusahaan real estate pada tahun 2016. Berita tersebut disebarkan keluar Demokrat moderat. Dave berkolek ke Kanada di tahun 1980-an karena dia sangat terkesan dengan kepemimpinan Ronald Reagan. Tapi Dave bukan anggota Partai Republik yang membawa kartu. Dave tinggal di luar Filipina yang liberal dan bekerja dalam profesi yang dominasi oleh para demokratis. Dave juga biasanya mempunyai pandangan yang konservatif. Dia memiliki beberapa KD, yaitu yang pertama, saya akan membahas hal ini dengan teman-temannya, kata Dave, dan saya tidak akan mengubah pikiran saya dan mereka tidak akan mengubah pikiran mereka, jadi apa gunanya? Beberapa kali ia mencoba memulai percakapan seperti itu, dan ia menjelaskan segala sesuatu dengan cepat menjadi panas, dan satu-satunya hal yang Dave benci selain itu, New Jersey, adalah perdebatan sengit tentang politik. Selama beberapa tahun terakhir, Dave yang tidak menggunakan nama aslinya di media sosial sering bergadang untuk berdebat dengan demo keras di Twitter. Mengingat salah satu konflik ini, Dave berkata, "Jangan nilai saya. Aku minum beberapa gelas bir." Ia menjelaskan bahwa sebuah stasiun radio setempat telah melaporkan sekelompok anggota supremasis kulit putih sedang merencanakan untuk berbaris di kampus sebuah universitas. Yang kedua, ruang gema tentang ruang gema. Mungkin kita berpikir sudah tahu apa yang telah terjadi. Dan dalam tersebut, Dave terjebak dalam ruang gema. Situs-situs media sosial memungkinkan orang untuk memilih jenis informasi apa yang tentang politik yang ingin mereka ungkapkan kepada diri mereka sendiri, atau mempelajari apa yang Justin Bieber makan semalaman. Jeff juga mengatakan bahwa kami terhubung dengan koran, pundit, atau blogger yang berbagai dunia kita lakukan. Masalahnya adalah kemampuan kita untuk melihat apa yang kita inginkan untuk melihat perangkap kita di dalam ruang gema yang membuat semacam miopi. Semakin kita terpapar pada informasi dari pihak kita, semakin kita berpikir sistematis kepercayaan kita adalah adil, rasional, dan jujur. Semakin menarik ke dalam, jaringan hanya mencakup orang-orang spesifik ketika mulai kehilangan perspektif. Kita gagal untuk mengenali bahwa ada dua sisi untuk setiap cerita, atau kita mulai mendengarkan cerita yang berbeda sama sekali.
echo chambers memiliki dampak yang paling rusak. Kebijaksanaan untuk menunjukkan ketika orang-orang seperti Dave tidak menyadari mereka. Ketika orang berpikir bahwa mereka melakukan penelitian tentang masalah, akan tetapi mereka sebenarnya hanya mendengarkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kita menghadapi orang-orang dari sisi lain. Pandangan mereka dapat tampak tidak rasional, mementingkan diri sendiri, atau mungkin yang paling bermasalah, tidak benar. Jika kita hanya bisa melanggar keluar dari ruang gema, kita banyak orang yang berpendapat politik, narasi, dan menurun. Konsep ruang gema sudah ada jauh sebelum media sosial melakukannya. Seorang ahli Key memperkenalkan konsep pada tahun 1960-an untuk menggambarkan bagaimana berulang paparan ke sumber media tunggal untuk bagaimana orang memilih. Akan tetapi konsep ini menjadikan daya tarik utama dengan dibangunnya stasiun-stasiun berita kabel 24 jam seminggu selama beberapa dekade belakangan ini. Para ilmuwan sosial dengan cepat menyadari bahwa stasiun seperti itu memperkenalkan Partai Demokrat dan Republik untuk memahami versi realitas yang berbeda secara jelas. Contoh populer dari efek echo chamber adalah invasi tahun 2002 ke Irak. Selama periode ini, Fox News berkali-kali menyatakan bahwa Saddam Hussein dikontrak lagi bekerja sama dengan Al-Qaeda, organisasi teroris yang bertanggung jawab atas serangan 11 September. Belakangan diketahui bahwa pernyataan seperti itu tidak benar. Namun sebuah penelitian yang memungkinkan percaya bahwa hubungan seperti itu adalah daripada mereka yang mendapatkan berita mereka dari sumber lain. Jika Anda seorang Demokrat, jangan menepuk diri di belakang terlalu cepat. Sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa lebih banyak anggota Demokrat terjebak di dalam ruang gema daripada Republik. Sementara itu, para ilmuwan sosial mengungkap bukti substansial dari media sosial echo chambers juga. Sebuah studi pada tahun 2005 oleh para ilmuwan dari data Facebook memperkirakan hanya 1/4 dari konten bahwa Republik Post ini di Facebook pernah dilihat oleh Demokrat dan sebaliknya. Suatu penelitian di Twitter mencapai kesimpulan yang sama. Lebih dari 3/4 dari orang-orang yang mengulangi pesan sayangnya di studi itu menyimpulkan berasal dari pihak yang sama dengan penulisan pesan tersebut. Yang ketiga, lensa baru pada polarisasi. Pada polarisasi, kebijakan umum sering menjadi tak berantakan karena itu sangat sulit untuk diungkap. Para ilmuwan sosial bertanya-tanya, apakah echo chambers membentuk keyakinan politik kita selama beberapa dekade? Namun menelaah proses ini sangat menantang. Kita dapat menghasilkan orang-orang seperti Dave Kelly, pemilihan Trump yang minum bir yang digambarkan di atas, tetapi apakah pengalaman khas echo chambers hasil dari perilaku terkoordinasi dari jutaan orang di seluruh jaringan sosial luas yang berkembang dalam pola yang komplesif dari waktu ke waktu? Terlepas daripada apa yang pikiran tentang ruang gema, Facebook, Twitter, dan platform media sosial lainnya telah menghasilkan kesempatan baru menarik untuk
menelannya. Ilmu sosial yang dulu dianggap miskin data dibandingkan dengan bidang penelitian lainnya. Tapi beberapa platform sekarang memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi tentang jutaan orang dalam hitungan detik. Demikian, hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.